Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asariskawati dari Pendidikan Masyarakat 2018 kelas B. Kali ini kan menjelaskan mengenai Human Performance Technology. Apa itu Human Performance Technology? Teknologi atau yang biasa kita sebut dengan analisis performa kinerja karyawan. HPT model ini yaitu model yang memiliki prinsip bahwa keberadaan teknologi kinerja dalam rangka membantu suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja melalui peningkatan kinerja karyawan dengan cara yang tepat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian ini. Di sini ada performance improvement atau HPT model atau HPT model. Nah, apa yang perlu kita analisis terlebih dahulu di sini yaitu yang ada di sini, yaitu dalam bagian ini yang berada dalam garis-garis putus ini terlebih dahulu. Yang kita analisis paling pertama yaitu performance analysis. Nah, apa yang dibutuhkan dan apa opportunity-nya atau apa? Nah, yang pertama yang perlu kita analisis yaitu organizational analysis, yaitu kita menganalisis organisasi tersebut. Nah, analisis di sini yaitu pemeriksaan komponen-komponen yang dibuat oleh rencana strategis. Nah, di sini rencana strategis di sini fase di sini tuh ada mulai dari visi. Apa itu visi? Visi yaitu pandangan jangka panjang organisasi tersebut tentang keadaan akhir yang diinginkan. Selanjutnya di sini ada misi. Nah, misi itu yaitu alasan organisasi itu ada, alasan kenapa organisasi tersebut dibuat. Nah, yaitu ada value atau nilai-nilai. Itu nilai-nilai yaitu keyakinan yang sudah bertahan dari lama. Keyakinan apa yang dipegang teguh oleh perusahaan atau organisasi tersebut sehingga organisasinya terus berlanjut hingga sekarang. Selanjutnya yaitu goals atau tujuan. Nah, tujuannya itu tujuan dari organisasi tersebut apa? Kenapa mereka membuat organisasi tersebut, dan juga di sini ada strategi. Strategi itu rencana mereka dalam mengembangkan organisasinya. Nah, rencana yang dipakai itu seperti apa? Apakah akan berdampak baik dengan organisasinya tersebut atau tidak? Nah, yang selanjutnya itu ada nih critical issue atau masalah kritis. Nah, masalah kritis ini yaitu masalah atau peluang yang menentukan keberhasilan organisasi tersebut dan dapat mewakili celah dalam hasil yang harus ditutup. Critical issue atau masalah kritis di sini adalah bisa menjadi pendukung ataupun penghambat dalam organisasi tersebut, tergantung dari masalahnya. Yang selanjutnya yaitu ada analisis lingkungan. Setelah kita menganalisis organisasi tersebut, kita harus menganalisis lingkungan kerjanya di situ. Nah, apa yang perlu kita analisis terlebih dahulu? Yang pertama yaitu kita perlu menganalisis world atau dunia. Nah, dunia yang dimaksud di sini yaitu analisis lingkungan dunia ini berfokus pada realitas sosial global yang berdampak pada kinerja organisasi dan manusia, pada isu-isu budaya yang mempengaruhi kinerja tempat kerja, pekerjaan dan juga pekerjaannya. Nah, jadi maksudnya world atau dunia di sini yaitu kita melihat bagaimana kenyataan dalam kehidupan kita, bagaimana organisasi-organisasi yang ada di dunia ini bekerja dan lain sebagainya. Dan juga culture atau budaya. Nah, budaya di sini apakah
budaya-budaya tersebut, apakah budaya-budaya dari satu organisasi dengan organisasi lain itu sama atau tidak, dan juga masyarakat atau orang-orang yang berada di tempat tersebut. Yang kedua yaitu workplace. Workplace atau tempat kerja. Nah, tempat kerja ini berfokus pada apa yang terjadi di dalam organisasi untuk mendukung kinerjanya. Nah, yang termasuk di sini adalah sumber daya. Nah, apakah sumber daya baik sumber daya manusia atau sumber daya alamnya di situ memenuhi atau tidak, sesuai atau tidak. Nah, juga alat-alatnya juga memenuhi atau tidak. Selanjutnya stakeholder. Nah, apa itu stakeholder? Stakeholder adalah orang yang sangat berpengaruh dalam perusahaan tersebut. Maksudnya dia itu mengambil kendali dalam segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Nah, jadi orang itu pasti akan dipercaya dalam melakukan segala hal. Dan juga yang terakhir ada competition atau kompetensi. Nah, kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan, pengetahuan atau wawasan, dan sikap yang dijadikan suatu pedoman dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai. Setelah kita menganalisis organisasi dan juga menganalisis lingkungannya, nah kita akan langsung dalam analisis organisasi kita akan menuju ke desired performance atau yang bisa kita sebut dengan rekomendasi intervensi. Apa itu rekomendasi intervensi? Yaitu merumuskan rekomendasi intervensi sesuai dengan jenis, masalah, dan juga faktor penyebab. Nah, intervensi ini bisa bersifat instruksional maupun non-instruksional. Nah, sedangkan dalam analisis lingkungan, kita akan langsung menuju pada actual performance. Nah, actual performance itu kita disitu akan melakukan atau mengidentifikasi kesenjangan. Nah, apakah ada kesenjangan dari analisis environment atau analisis lingkungan ini? Nah, selanjutnya setelah kita melakukan atau mengidentifikasi kesenjangan dan juga melakukan rekomendasi intervensi ini, kita akan menemui sebuah gap analysis atau analisis penyebab. Nah, apa saja penyebab-penyebab yang terjadi di antara dua analisis ini yang perlu kita kaji lebih dalam. Nah, penyebabnya di sini ada dua kategori, yaitu adalah faktor eksternal atau faktor dari lingkungan dan juga faktor internal atau baik dari individu itu sendiri. Nah, faktor eksternal atau environment factors. Nah, yang pertama itu data informasi, yaitu data informasi ini maksudnya berupa sekumpulan data-data atau yaitu sekumpulan data yang mana itu menjadi acuan dalam pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu feedback itu atau umpan balik. Nah, umpan balik ini bisa dikatakan sebagai tanggapan atau respon terhadap suatu pesan. Nah, feedback. Nah, apakah dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut melakukan komunikasi dengan baik dan juga jalinan antara satu pekerjaan dan pekerja lain baik atau tidak. Nah, di situ akan terjadi umpan balik jika mereka melakukan komunikasi dan juga melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, selanjutnya itu environment support, research and tools. Nah, maksudnya di sini adalah support lingkungan, sumber daya dan juga alat-alat dan juga alat. Nah, maksudnya yaitu apakah kondisi lingkungan dan sumber daya di organisasi tersebut baik, sesuai atau tidak. Nah, itu juga mempengaruhi. Nah, analisis tersebut perlu kita perdalam juga. Nah, selanjutnya itu ada konsekuensi, insentif atau reward. Nah, ini berkaitan dengan kinerja seorang karyawan tersebut. Nah, karyawan akan mendapatkan konsekuensi apabila
dia tidak bekerja dengan baik atau performa kerjanya kurang baik, nah, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi, baik berupa suatu tindakan apa atau konsekuensi yang dapat mereka dapatkan dari atasan. Tapi berbeda apabila seorang karyawan melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Nah, maka mereka akan mendapatkan reward. Nah, reward atau penghargaan dari apa yang telah dia kerjakan. Nah, baik dia mendapat pujian atau mungkin dia bisa mendapatkan suatu insentif dari atasannya. Selanjutnya itu ada faktor individu atau faktor internal. Nah, setelah kita berbicara tentang faktor eksternal di sini tadi, kita berbicara tentang faktor individu atau faktor internal. Nah, faktor internal ini berasal dari para pekerja atau karyawan. Nah, apa yang perlu kita analisis di sini penyebabnya yaitu skill dan knowledge atau keterampilan dan juga pengetahuan. Nah, bagaimana keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu tersebut? Apakah keterampilan dan juga pengetahuan mereka sesuai dengan bidang pekerjaan yang mereka lakoni? Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada individual capacity atau kapasitas individu. Nah, setiap individu pasti memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Maka dari itu, seorang karyawan harus bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Tidak perlu terlalu dipaksa untuk melebihi apa yang mereka dapat lakukan. Nah, yang selanjutnya itu motivation dan expectation. Nah, seorang karyawan mereka perlu mendapatkan motivasi atau dukungan dari orang-orang di sekitarnya agar mereka dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik. Nah, selanjutnya setelah kita menganalisis kinerjanya, kita akan melakukan intervensi. Nah, selanjutnya di sini intervensi. Nah, kita akan melakukan seleksi intervensi, bagaimana desainnya dan juga perkembangannya. Nah, intervensinya ini berupa yang pertama learning atau pembelajaran. Nah, bagaimana proses pembelajaran yang terjadi dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada performance support atau support kinerjanya. Nah, apakah ada yang mensupport satu sama lain di situ atau saling mensupport atau mereka bekerja dengan sendirinya. Selanjutnya itu job analyze, analisis pekerjaan. Nah, bagaimana pekerjaannya itu? Kita harus menganalisis pekerjaan tersebut dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu personal development. Nah, personal development atau perkembangan individu. Nah, perkembangan di sini yaitu maksudnya bagaimana individu itu dalam suatu organisasi ini, apakah dia berkembang atau tidak. Nah, seperti itu. Lalu ada human research development dan organizational communication. Nah, komunikasi organisasi. Maksud komunikasi organisasi di sini yaitu komunikasi organisasi ini yaitu pengirim dan penerima berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal di satu organisasi. Nah, jadi mereka perlu melakukan komunikasi dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita melakukan desain organisasi dan juga perkembangannya. Nah, bagaimana desain organisasi itu akan dilakukan dan juga kita juga harus memantau bagaimana perkembangannya. Yang selanjutnya yaitu perlu adanya financial system atau yaitu sistem keuangan. Nah, di mana ini merupakan sepakat institusi seperti bank, perusahaan asuransi dan juga bursa efek yang memungkinkan pertukaran dana. Nah, sistem keuangan ini ada pada tingkat perusahaan misalnya. Nah, kita perlu merancang
sistem keuangan ini dengan baik dan benar, dan juga lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu business case. Business case ini apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus ada di sini, yaitu ada leadership commitment, yaitu komitmen kepemimpinannya. Nah, seorang pemimpin harus berkomitmen dalam menjalankan tugasnya ini dan juga amanahnya ini. Nah, lalu visibility yaitu seorang business case dalam businessman di sini tuh harus memiliki 3 hal tersebut. Nah, lalu setelah kita melakukan intervensi, kita melakukan teknik-teknik dalam mengimplementasikan intervensi tersebut. Nah, dan juga dalam upaya pempertahanannya. Nah, tekniknya di sini ada beberapa, yaitu ada partnering, networking, alliance building, process consulting, employees development, communication, dan juga project management, serta yang lain sebagainya. Nah, partnering yaitu partner. Kita perlu melakukan partner, maksudnya kita perlu memiliki partner dan melakukan pekerjaan di sini. Nah, partner ini sangat penting karena jika tidak ada partner, maka pekerjaan kita tidak akan berjalan dengan baik. Nah, juga selanjutnya yaitu networking, yaitu merupakan sekumpulan komponen fisikal dan juga logikal yang menyediakan dasar untuk konektivitas, keamanan, routing, pengaturan akses, dan fitur integral pada jaringan. Networking ini juga dapat berupa jaringan kerja, maksudnya dengan perusahaan lain gitu, agar perusahaannya itu lebih baik. Nah, selanjutnya itu alliance building yaitu hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Dan kita juga perlu adanya komunikasi di dalam suatu perusahaan tersebut agar memperlancar pekerjaan. Selanjutnya, setelah kita melalui tahap analisis performa, menseleksi intervensi, dan juga implementasi di sini, kita akan melakukan evaluasi. Nah, evaluasi di sini ada 4 jenis yang kita bisa lakukan dengan formatif, sumatif, konfirmatif, dan juga meta evaluation. Nah, jika formatif, evaluasi di sini yang akan dilakukan yaitu berdasarkan input, proses, dan juga outputnya dalam analisis performa yang di sini tadi. Lalu kita juga melakukan seleksi desain perkembangan. Seleksinya sebagaimana di sini tadi, dan juga melakukan implementasi. Nah, di sini bagaimana implementasinya tadi? Apakah berjalan dengan baik atau tidak? Selanjutnya itu sumatif. Nah, sumatif di sini dilakukan dengan cara hal-hal yang mendasar terlebih dahulu. Nah, yang perlu kita amati dan evaluasi di sini itu reaksi bagaimana para pekerja saat dilakukan analisis atau saat diwawancari atau dan lain sebagainya. Selanjutnya itu knowledge skill attitude change. Maksudnya di sini kita melihat apakah ada perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan juga tata krama dari perusahaan atau organisasi yang telah kita analisis tersebut. Selanjutnya itu application. Nah, apakah setelah semua ini tadi dilaksanakan, apakah berjalan dengan baik? Apakah mereka mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Selanjutnya itu konfirmatif. Nah, di sini yang akan dianalisis atau yang dievaluasi ini berkaitan dengan apakah ketiga analisis di sini itu efektif atau tidak, apakah efisien, dan juga apakah berdampak pada perubahan manajemen mereka di dalam suatu perusahaan, dan juga apakah ada perubahan nilai-nilai yang mereka lakukan setelah
adanya analisis HPT model ini. Nah, selanjutnya itu meta evolution. Nah, apa itu meta evolution? Meta evolution yaitu mengevaluasi sebuah evaluasi. Nah, setelah kita melakukan evaluasi dengan 3 cara tersebut, yaitu formatif, sumatif, dan juga konfirmatif. Nah, kita akan mengkaji lebih dalam lagi, atau kita mengevaluasi lebih ulang apakah ketiga evaluasi tersebut berjalan dengan baik atau tidak, dan juga pembelajaran apa yang kita dapatkan. Seperti itu. Nah, setelah semua ini berjalan baik, maka manajemen di dalam suatu perusahaan dapat diubah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kesalahan.